Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kepake Sampander akan mereview materi dari Fisika bab 1, yaitu adalah tentang pengukuran angka penting dan juga kedaptasan dalam pengukuran. Dalam pengukuran itu terdapat yang namanya besaran dan juga satuan. Jadi dalam besaran dan satuan itu memiliki banyak sekali adanya dua pengukuran, yaitu ada pengukuran tunggal dengan skala nonius dan juga adanya pengukuran berulang. Nah, pengukuran tunggal itu adanya yang namanya kita tuh mengukur hanya sekali satu saja. Maka dari hal itu, ya seperti contohnya tuh alat-alat yang digunakan untuk mengukur seperti jangka sorong, mikrometerskop, dan juga adanya pengukuran tunggal dengan skala digital, yaitu adalah seperti contohnya tuh stopwatch atau yang lain-lain, itu memiliki rumusnya sendiri dalam untuk menghitung. Contohnya seperti yaitu adalah pengukuran tunggal dengan skala nonius, itu adalah dengan jangka sorong. Nah, kalau misalnya dengan jangka sorong, itu artinya tuh adanya namanya nilai skala, yang namanya nilai skala terkecil tuh beda-beda sendiri. Dari hal itu, adanya rumusnya itu Sn sama dengan S2 per N. Sn itu artinya nilai satu skala nonius, SU itu adalah nilai satu skala utama, dan juga N itu adalah banyakkan skala nonius. Nah, dalam pengukuran tunggal itu, yaitu ada pengukuran tunggal tanpa skala nonius, memiliki rumus yaitu adalah delta X sama dengan 1/2 dikali NST atau nilai skala terkecil. Delta X itu adalah nilai ketidakpastian dan NST itu adalah nilai skala terkecil. Dan ini akan juga sama seperti contohnya mikrometerskop dengan yang namanya adanya rumusnya juga, yaitu seperti contohnya Sn sama dengan Su per N juga, soalnya seperti itu. Dan juga ada juga pengukuran tunggal dengan skala digital itu dengan rumus data X sama dengan 1 tambah atau ambil NST. Kita akan lanjut ke pengukuran berulang. Nah, bedanya pengukuran berulang berarti artinya kita harus mengukurnya dengan berkali-kali, bisa 5 atau bisa 3. Itu juga tergantung berapa kali kita ingin mengukurnya. Misalnya itu, pengukuran berulang itu memiliki 2 rumus yang paling sering digunakan, atau juga sampai 3 rumus, yaitu adalah contohnya dalam kita untuk mencari nilai rata-rata, itu adalah yang namanya rumusnya itu seperti ini. X bar sama dengan sigma XI per N. Dan X bar itu adalah nilai rata-rata hasil pengukuran. I itu sigma XI itu adalah semua itu adalah nilai yang semua kita sudah ukur. Itu seperti contohnya dalam tabel kita bisa melihat itu adanya banyak sekali pengukuran. Nah, itu semua itu kita tambah-tambahin, terus per N itu adalah banyak pengukuran. Kalau misalkan ada 3 pengukuran, berarti per 3. Kalau misalnya ada 2 pengukuran atau 5 pengukuran, itu per 5. Seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai kedaptasan dalam pengukuran itu berulang dapat didapatkan dari simpangan baku nilai rata-rata pengukuran yang disebut si standar rata-rata simple. Simpangan baku dinyatakan dengan untuk mencari simpangan baku. Nah, itu dengan rumusnya itu adalah S XX bar sama dengan 1 per akar N akar dari N sigma XI pangkat 2 dan juga diambil dalam kurung sigma XI pangkat 2 per N minus 1. Nah, itu setelah kita melakukan pengukuran itu dengan menggunakan 2 rumus itu, kita dengan bisa menyimpulkan kita yang namanya adanya nilainya itu. Misalkan nilai kalau dalam rata itu adalah X bar, kalau misalkan nilai simpangan itu adalah S. Berarti untuk menentukan hasil pengukuran berulang dapat dinyatakan dengan notasi. Contohnya seperti X bar tambah minus S. Itu hasil dari pengukurannya atau hasil dari pengukuran berulang. Dalam pengukuran juga kita akan menghadapi yang namanya ketidakpastian dalam pengukuran.
Makanya kita sebagai siswa atau sebagai orang yang menggunakan alat itu harus benar-benar teliti dalam menggunakan alat untuk mengukur agar sesuai dengan hasil. Adalah itu, ada banyak sekali ketidakpastian yang bisa membuat hasil dari pengukuran itu akan kacau ataupun akan tidak bisa diisi ataupun bisa kita dapatkan dengan baik. Yang pertama itu adalah nilai skala terkecil. Pada skala ukur itu terdapat yang namanya skala terkecil, contohnya seperti mistar. Mistar itu nilai skala terkecil itu 1 milimeter. Kalau misalkan lebih dari itu, kalau misalkan nilai skala kita pengen ukurnya itu lebih kecil, itu nggak bisa. Nah, itu makanya kita harus sebagai orang itu harus milih mana ukurannya cocok, apakah sentimeter, milimeter, sampai seterusnya menurut kalian itu cocok untuk nilai skala terkecil. Ada juga ketidakpastian sistem. Nah, ada 4, yaitu adalah ada kesalahan kalibrasi. Nah, pembelian alat skala ketika alat dibuat ternyata kurang tepat. Ini bisa saja terjadi dikarenakan alat yang sudah dipakai itu sudah rusak ataupun sudah usai jangka untuk makainya. Atau bisa juga kita sebagai pemakai itu tidak benar dengan memakainya, karena contohnya itu seperti kalau misalnya kita pengen mengukur dengan menggunakan pegas, biasanya pegas itu akan melar ataupun akan yang namanya longgar karena kelebihan beban. Yang kedua yaitu adalah kesalahan titik nol. Nah, sebelum alat digunakan ternyata tidak menunjukkan angka nol atau jarum tidak kembali ke titik ketika diatur ulang. Yang ketiga itu adalah kesalahan alat. Nah, seperti saya bilang tadi, bisa aja neraca pegas menjadi tidak akurat karena setelah lama digunakan pegas dapat kembali ke bentuk semula. Oke, saya akan ralat lagi. Kalau misalkan tadi itu yang saya jelaskan itu bukan salah, ternyata yang kelelahan alat itu yang menjadi salah satunya itu adalah pegas tadi. Nah, kalau misalkan yang pertama itu kesalahan kalibrasi itu adalah pembelian nilai skala ketika alat dibuat ternyata kurang tepat. Berarti bisa aja dari alat itu yang sudah tidak, alat itu yang salah gitu. Yang keempat itu kesalahan paralaks. Artinya tuh kesalahan arah pandang. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen melihat bagaimana cara untuk mengukur ataupun melihat ukuran ini itu benar apa enggak, kita tuh nggak bisa melihatnya dari sini, dari situ. Nah, itu nggak bisa. Kita harus melihatnya benar-benar tengah-tengah seperti ini. Pada itu kesalahan paralaks itu terjadi karena kita itu salah melihat dengan arah pandang. Ada juga yang ketiga itu ketidakpastian acak. Jadi, ketidakpastian acak itu tidak bisa kita itu prediksi. Itu seperti contohnya adalah gerak Brown molekul. Udara yang mengganggu menunjukkan jarum alat yang sangat halus dan batis mikroskopik. Jadi, bisa aja kalau kita melihat dengan kita menggunakan mikroskop atau hal yang lainnya itu, bisa aja ada yang namanya kita tuh melihat benda-benda yang kecil itu mengganggu pada saat kita tuh melihat. Ada juga fluktuasi tegangan jaringan listrik dapat mengganggu alat-alat listrik. Jadi bisa aja tegangan listrik bisa mengganggu alat-alat di sekitarnya kala mengandung yang namanya fluktuasi yang bisa menghasilkan beberapa dari alat itu rusak. Yang ketiga itu adalah noise, gangguan bising dan dari alat elektronik. Yang keempat itu yang paling benar-benar tidak terlalu penting tapi juga penting juga untuk diketahui, yaitu adalah keterbatasan keterampilan pengamat. Nah, biasanya itu peralatan yang semakin canggih itu memerlukan yang namanya keahlian khusus dalam kita itu menggunakannya. Contoh seperti mikroskop elektron, osiloskop, dan spektrometer. Nah, dari semua alat-alat itu memiliki yang namanya kesusahannya dalam kita melihat bagaimana cara kita tuh mengetahuinya, ukurannya itu bagaimana, ataupun karakteristik dalam penggunaannya. Maka dari itu, yang keempat ini itu benar-benar sangat krusial bagi kita itu yang ingin menggunakan alat-alat canggih. Dan tidak seperti alat-alat yang manual atau yang kita gunakan seperti contohnya mistar atau dalam bahasa kita itu adalah penggaris. Oke, sekian itu dari penjelasan saya terkait review materi dari fisika bab 1.
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.